warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan kelima dari SD Plus Al-Aitam. Nama saya Ira Yudhistira dan rekan saya Sandi Nurdiansah. Kami akan melaksanakan aksi nyata di modul 1.4, yaitu seminar tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Sudah Bu ya? Sudah siap ya Bu ya? Oke. Untuk desiminasi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Ira SPDI. Kepada Bu Ira kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sandi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, perkenalkan kami dari calon guru penggerak angkatan kelima, mewakili dari SD Plus Al-Aitam. Kami Pak Sandi Nurdiansah dan Ira Yudhistira hari ini insya Allah akan berbagi ilmu yang telah kami dapat di pendidikan calon guru penggerak. Ilmu yang kami dapat salah satunya yaitu tentang budaya positif. Pak Sandi. Ya, budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Kira-kira dari kata budaya positif ada yang mau menyampaikan apa sih budaya positif itu? Segala sesuatu kebiasaan yang positif. Segala sesuatu dilakukan secara positif. Bagus. Ada lagi? Kebiasaan. Memberi value yang baik. Ada lagi? Seperti saya baik. Husnuzon, berbaik sangka. Ada lagi? Seperti saya baik. Oh, seperti saya baik. Oke deh. Baik, Pak Sandi. Ya. Jadi budaya positif itu, ya seperti yang dikatakan oleh Pak Romi dan yang lainnya, bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan. Karena ini di sekolah, maka di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti apa contohnya, Pak Sandi? Iya, contohnya seperti biasa kita lakukan sehari-hari dengan anak-anak kita. Yang pertama adalah melaksanakan sholat berjamaah. Selanjutnya ada dilihat di gambar, ada anak kita yang sedang membersihkan ruangan itu, piket di kelas, kemudian melaksanakan kegiatan upacara. Dan kita yakin bahwa budaya positif ini adalah akan mengantarkan atau memupuk sesuatu budaya positif untuk nanti bisa mereka terapkan di kehidupan sehari-hari, yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan bekal untuk mereka jika mereka berada di anggota masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah mudah menerapkan budaya positif? Minggu kemarin kita ada WA dari Pak Rifat. Betapa bangganya Pak Rifat ketika melihat armagan yang turun tanpa disuruh, tanpa diperintah, tanpa diajak oleh teman-temannya, yang turun ke bawah menggelar sajadah. Luar biasa ya, bangga sekali. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa hanya armagan? Ya, yang lainnya kemana gitu ya Pak ya? Apakah
apakah yang lainnya perlu motivasi dari luar, dari kita, atau bagaimana? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya melakukan permainan dulu. Kalau tadi Pak Sandi sudah ex-breaking, saya juga mau ada sesuatu yang berbeda, yaitu melakukan permainan. Bapak Ibu silakan untuk mencari pasangannya masing-masing, dua orang. Sudah, silakan untuk berhadapan. Bayangkan di tangan Bapak Ibu itu ada sekali ya. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah itu menggambarkan bahwa yang bisa mengendalikan diri sendiri itu adalah diri kita sendiri. Apakah kita akan bisa membuka sesuatu yang menurut kita berharga, ataukah kita akan menggenggam erat? Begitu juga dengan anak didik kita. Ketika anak didik kita ingin kita jadikan seseorang yang sangat luar biasa, itu harus digali dari diri sendiri anak. Tugas kita itu memang kalau motivasi itu ada dua ya Pak Sandi ya, dari luar dan dari dalam. Gimana caranya supaya kita bisa menerapkan budaya positif kepada siswa-siswi kita? Salah satunya mungkin adalah kita menggugah bagaimana caranya supaya kita bisa memotivasi anak itu dari dalam diri anak sendiri. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Boleh sedikit cerita Bapak Ibu? Pekan kemarin itu saya di kelas itu ada yang ulang tahun, Zia namanya. Dia itu ulang tahun yang ke-8. Saya berekspresi gitu ya. Setelah selesai itu, anak itu merasa bahagia bahwa Bu Iri itu memperhatikan aku, teman-teman memperhatikan aku. Endingnya kita membacakan doa untuk Zia tersebut. Setelah itu saya tanyakan ke Zia, Zia usianya berapa tahun? Usianya 8 tahun. Ada satu momen ketika saya harus menggugah motivasi yang ada dalam diri Zia itu dengan salah satunya momen ini. Anak-anak tahu nggak kalau sapi itu kalau sudah 8 tahun bisa memberikan susu yang banyak sekali untuk anak-anak, untuk lingkungan sekitarnya, untuk dijual dan yang lainnya, sehingga bisa memberikan manfaat yang sangat luar biasa sekali. Dan sapi itu kalau sudah 8 tahun itu bisa dijadikan hewan kurban, di mana nanti dianya itu bisa membawa manfaat kepada orang yang menjadikan dia kurban sampai akhirat. Anak-anak itu longonya nah di sarwa kencing sapi gitu ya. Maksudnya untuk menggugah anak-anak bahwa ketika anak-anak sudah usia 8 tahun itu apa manfaat yang bisa mereka lakukan untuk sekitarnya. Kata anak-anak ketika saya tanya, "Nak, apa yang sudah kamu berikan kepada lingkunganmu ketika kamu sudah berusia 8 tahun?" Kata anak-anak bilang, "Aku suka membantu orang tua. Aku suka jagain mama. Aku suka banyak ya.
Kalau untuk lingkungan di kelas, apa yang bisa kamu lakukan? Oh, aku bisa ngeberesin kelas, aku bisa jagain temen, aku bisa minjemin pensil kalau aku punya pensil 2, kalau teman aku ada yang nggak punya. Dari situ saya ada momen lagi, anak-anak itu punya potensi apa yang bisa anak-anak berikan untuk teman-teman yang ada di kelas. Anak-anak tuh langsung, aku tuh orangnya peduli Bu Ira, aku tuh orangnya jujur Bu Ira. Dari situ banyak sekali Pak Sandi jawaban-jawaban dari anak-anak yang memang sangat luar biasa. Aku tuh anak yang soleh, aku tuh anak yang disiplin. Nah dari situ, dari kata disiplin itu, apa sih buktinya bahwa anak-anak itu disiplin? Aku tuh kalau sholat tuh nggak usah harus disuruh. Aku tuh kalau misalkan datang ke sekolah itu nggak mau terlambat Bu ya, karena aku disiplin. Katanya seperti itu. Dari situ saya mencoba untuk memberikan kertas-kertas kecil yang diberikan ke anak-anak untuk mereka menggali potensi apa yang mereka anggap ada di diri mereka. Jadi untuk membuka, aku tuh sebenarnya seperti ini loh Bu Ira, aku tuh anaknya penurut loh Bu Ira. Nah dituliskan Bapak Ibu di sebuah kertas kecil, setiap anak itu mendapatkan, dan mungkin seperti ini contohnya. Ini mungkin ada nah ya, ada dari Aufat, dia menuliskan, aku tuh anaknya mandiri, tidak usah dibantu sama Bu Ira kalau aku ngerjain pekerjaan aku, tugas aku, kecuali kalau akunya tidak bisa, katanya. Ini saya ditulis nanti sama saya disuruh ke depan untuk membacakan potensi yang dia rasa dia miliki. Kemudian aku tuh baik hati loh Bu Ira, ketika masyarakatnya nggak bawa pensil, aku pinjemin, meskipun nanti nggak dibalikin lagi, katanya. Aku kan baik hati, katanya. Kemudian aku tuh pintar kalau Bu Ira lagi ngejelasin teh, aku teh suka merhatiin, aku nggak mau keganggu sama yang lain, karena aku kan mau konsentrasi dan mau jadi anak pintar. Kemudian aku tuh tanggung jawab, kalau ada sepatu yang di bawah, sepatu yang keluar dari rak sepatu, itu aku betulin. Itu teh mungkin bagi anak-anak mah tanggung jawab, tapi bisa tanggung jawab juga ya Pak Sandi ya. Karena kan katanya kelasnya mau kelas yang rapi, jadi harus bertanggung jawab juga supaya kelasnya menjadi rapi. Nah dari situ Bapak Ibu, kesadaran yang digali ke anak-anak itu ngena banget. Ketika anak itu diberikan kesadaran bahwa aku tuh seperti ini, aku tuh nurut sama Bapak Ibu, aku tuh tanggung jawab. Kita tidak akan susah lagi untuk memberikan motivasi ke anak-anak. Bapak Ibu masih ada yang di kelasnya ketika piket itu udah diwatosan bola, anak-anak piket, ada masih seperti itu? Sudah tidak ada? Alhamdulillah. Atau Bapak Ibu sendiri yang nyapu? Enggak. Oh, kita mah membantu ya, membersihkan. Berarti alhamdulillah motivasinya berarti sudah terbentuk. Bapak Ibu, jadi dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami segala sesuatu yang harus anak-anak lakukan. Jadi seperti tadi permainan tadi, biarkan Terima kasih Bu Ira. Untuk selanjutnya adalah kita akan membahas tentang posisi kontrol kita sebagai guru ketika menangani siswa. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer.
Yang pertama adalah sebagai penghukum. Mari Ibu Bapak kita simak video berikut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat! Pergi sana ke lapangan basket. Pada posisi kontrol sebagai penghukum, guru kelihatan menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, kemudian membentak. Hukumannya bisa berupa verbal ataupun fisik. Kemudian dampaknya kepada murid adalah menjadi pendendam, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang disampaikan. Kemudian berikutnya adalah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru suaranya cenderung melemut, tenang, kemudian namun kata-katanya menyalahkan murid. Kemudian guru juga akan mengatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Nah, pada posisi ini cenderung guru berada dalam posisi menderita di hadapan anak, sehingga anak merasa bersalah ketika melakukan sebuah kesalahan. Dampak posisi tersebut adalah membuat murid merasa bersalah, identitasnya menjadi gagal, kemudian rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Oke, Ibu Bapak, kita lanjut. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Ketika guru memposisikan sebagai teman, maka suara guru akan rendah, ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya kepada murid adalah murid akan bergantung kepada satu orang, yaitu guru tersebut. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, karena guru yang dihormati atau hanya satu orang yang merasa nyamannya ke satu orang. Ketika berpindah ke guru mata pelajaran, terkadang berubah sikapnya. Kemudian yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Ketika guru memposisikan sebagai pemantau, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara yang tinggi. Maka tercipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid diberikan sanksi, maka guru pun harus setiap saat mengawasi. Misalkan kalau dikasih sanksi, dilihatin apakah sanksinya sudah dikerjakan atau tidak, terus diawasi murid tersebut. Dampak posisi pemantau guru atau sebagai monitor yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi ketika posisi guru sebagai pemantau, maka murid akan menghitung-hitung konsekuensi yang ia dapatkan, baik itu reward ataupun punishment. Jadi tidak berasal dari dirinya sendiri atau intrinsik dan tidak sepenuhnya mandiri.
Kemudian posisi yang paling ideal yaitu guru sebagai manajer. Ibu bapak, mari kita lihat, ini guru sebagai manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak. Untuk posisi sebagai manajer, guru sebagai manajer, suara manajer netral atau tidak emosional, tercipta identitas positif. Guru akan dengan tulus mengajukan beberapa pertanyaan. Kalau kita lihat ketika guru sebagai seorang manajer, maka murid diajak untuk berdialog tentang dari mana dia bersalahnya, kemudian bagaimana cara menanggulanginya supaya kejadian tersebut tidak terjadi lagi. Dan guru berusaha mengeksplor kemampuan murid untuk menyelesaikan masalah. Nanti dampaknya murid akan menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Dengan demikian karakternya akan lebih kuat lagi. Menurut Ibu Bapak, karakter yang mana, guru sebagai posisi kontrol yang mana yang akan memuatkan murid dari segi karakternya? Ya, betul, sebagai posisi manajer. Bagaimana langkahnya sebagai posisi manajer? Yaitu menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, salah satunya adalah ibu bapak bisa berkata bahwa kepada anak yang bermasalah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang bisa melaksanakan kesalahan. Terus ada lagi kan, tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah melakukan. Jadi memberikan sebuah satu dukungan, dua menunjukkan bahwa emang tidak hanya orang tersebut yang berbuat salah. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Seperti menggunakan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ternyata tindakan anak itu sebenarnya bisa lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukan ini, berarti anak tersebut sudah berperilaku sabar. Ini berarti memvalidasi tindakan yang salah, kemudian bahwa itu salah, dan ada hal yang baiknya dari sikap anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wira tentang bagaimana membuat sebuah
aturan kelas dan membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, nanti diingatkan dengan kata-kata apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, keyakinan kelasnya apa. Dari kasus Naren tadi mungkin keyakinan kelasnya seperti apa? Oh, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Nah, itu jadi ditanyakan keyakinan kelasnya. Dengan demikian, dengan melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer, maka murid dituntut untuk berpikir mencari solusi ketika terjadi permasalahan atau ketika membuat sebuah kesalahan, maka anak dituntut untuk berpikir bagaimana caranya supaya memperbaiki kesalahannya dan tidak diulang lagi. Tentu saja solusi berasal dari dirinya sendiri. Dengan posisi kontrol sebagai manajer, maka karakter murid akan semakin kuat dan motivasinya berasal dari intrinsik atau dari dalam diri sendiri. Baik Ibu Bapak, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi Ibu Bapak. Kami tutup pertemuan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata modul 1.4 dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.